penelitian gizi, kita sering bekerja dengan data numerik seperti berat badan, IMT, atau asupan gizi. Nah, pertanyaannya itu kan bukan hanya berbeda atau nggak beda, tapi apakah perbedaan itu bermakna secara statistik? Maksudnya beda itu saat data numeriknya kita bandingkan bisa antar kelompok atau antar waktu. Nah, di video ini nanti kita akan memetakan uji beda rata yang teman-teman gunakan untuk melihat perbedaan antar kelompok atau antar waktu dari data numerik. Nah, di sini yang akan kita cakup itu ada uji beda dari dua kelompok, yaitu uji T, berpasangan ataupun tidak berpasangan. Kemudian yang lebih dari dua kelompok, ada ANOVA, terus kemudian juga ada one way, maksud saya ada one way, terus juga ada yang two way kalau misalnya variabel independennya lebih dari satu. Nah, setiap uji ini, 4 jenis ini, ada prasyaratnya. Kalau misalnya prasyarat nggak terpenuhi, berarti harus pakai non-parametrik. Nah, jadi non-parametrik ada non-parametrik untuk uji T independen, berpasangan, ANOVA 1, dan juga ANOVA 2 arah. Lalu khusus untuk yang dua kelompok, ANOVA one way dan juga two way, itu ada yang namanya uji lanjutan atau uji post hoc. Jika uji utama, nah ini uji utama ya, jadi sebenarnya uji utama ini semua adalah uji utama. Kalau kita ngomongin post hoc, berarti itu hanya berlaku untuk yang lebih dari dua kelompok, parametrik ataupun non-parametriknya. Ada yang namanya uji post hoc jika uji utama ini signifikan. P-value-nya kurang dari 0,05. Khusus untuk ANOVA 2 arah atau alternatifnya, itu ada yang namanya uji interaksi juga. Nah, itu nanti kalau misalnya interaksinya signifikan, berarti ada uji lanjutan dari interaksi itu. Jadi ini beda dengan uji lanjutan dari uji utamanya. Nah, ini persyaratannya, karena setiap uji yang tadi itu ada persyaratannya masing-masing, tapi secara umum itu persyaratannya sama, yaitu outcome-nya harus numerik, analisisnya bivariat, dan fokusnya adalah perbandingan rata-rata atau mean. Nah, kalau misalnya outcome-nya bukan numerik, berarti bukan beda rata ya. Kalau misalnya kategorik itu kan proporsi, berarti uji beda proporsi, itu lain lagi. Lalu kemudian dasar pemilihan ujinya, kita nggak boleh ngasal ya, nggak boleh pakai selera, tapi harus selalu menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah outcome-nya numerik? 2, berapa jumlah kelompok yang dibandingkan? Tadi ada macam-macam uji kan, itu beda juga kelompoknya. Terus yang ketiga, apakah subjeknya sama atau berbeda? Nah, jadi saya jeda sebentar, 3 poin ini harus diuji, harus dicermati sebelum kita memutuskan mau pakai uji yang mana. Kemudian kita lanjut ke uji T independen. Nah, uji T independen membandingkan rata, tentu saja numerik, karena semuanya itu numerik. Di sini 2 kelompok dan subjeknya itu beda. Terus kemudian ini contohnya, outcome-nya rata asupan energi. Jadi ini yang dibandingkan antar kelompok apa dan apa. Antar kelompok ibu bekerja dan tidak bekerja. Jadi beda kan ya, subjeknya sudah beda, terus 2 kelompok juga sudah terpenuhi. Nah, asumsi untuk uji T sama skala numerik. Nah, ini yang tadi belum kita sebut ya, datanya itu terdistribusi normal dan varians antar kelompok homogen. Jadi datanya hampir ya tidak terlalu jauh gitu gapnya. Terus kemudian kalau asumsi ini tidak terpenuhi, kita menggunakan non-parametriknya yaitu Mann-Whitney U. Lalu interpretasi utama, kita pakai p-value kurang dari 0,05 untuk ada perbedaan yang signifikan.
Tuh. Terus kemudian kita juga singkat saja untuk uji T berpasangan. Sama kayak tadi, beda dua kelompok dari rata outcome. Artinya datanya numerik ya. Tapi yang jadi beda di sini subjeknya itu sama. Jadi dari subjek yang sama. Bisa beda waktu atau kondisinya beda. Yang jelas itu subjeknya sama, jadi datanya ke samping ya, before, after gitu. Berat badan sebelum dan sesudah, asupan protein sebelum dan sesudah intervensi. Untuk asumsi, yang pertama sama data numerik, cuma yang beda ini di sini dari uji T independen. Kalau yang tadi kan yang terdistribusi normal itu di setiap kelompok. Kalau di sini selisihnya, jadi nanti harus ada variabel selisih untuk diuji normalitasnya. Jadi selisih ini, asupan sesudah dikurangi sebelum, kalau yang ini. Nah, kalau tidak terpenuhi, kita menggunakan non-parametriknya, yaitu Will, Coxon, Sign, Rem. Interpretasinya sama, menggunakan p-value 0,05. Kemudian singkat ke ANOVA satu arah. Ini yang menjadi penekanan atau perbedaan adalah lebih dari dua kelompok dan satu variabel bebas. Karena nanti bedanya dengan ANOVA 2W itu variabel bebasnya ada dua. Nah, contoh, kita ingin membandingkan rata-rata asupan protein berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, jadi kan nanti data asupan protein itu dibedakan antara yang pendidikan rendah, menengah, dan tinggi, itu ada bedanya apa enggak. Nah, kemudian masuk ke asumsi, numerik ya sama seperti tadi, terdistribusi normal pada setiap kelompok. Nah, jadi nanti ada uji normalitas, kita lihat nilai p-value-nya dari setiap kelompok ini. Varian homogen juga sama kayak tadi. Nah, kalau misalnya asumsi ini tidak terpenuhi, kita menggunakan non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis. Nah, tadi sempat saya singgung ya, kalau misalnya 3 kelompok atau lebih, itu setelah uji utama, misalnya ANOVA atau Kruskal-Wallis, itu signifikan, maka perlu uji lanjutan untuk mengetahui kelompok mana saja yang beda. Jadi dibandingkannya tuh kelompok A, B, BC, dan AC gitu. Nggak bisa kayak langsung sekaligus 3 kelompok diuji, itu nggak bisa. Nah, kemudian nanti kita uji post hoc-nya menggunakan Mann-Whitney dengan koreksi Bonferroni. Nah, teman-teman yang perlu diingat, untuk yang Mann-Whitney koreksi Bonferroni sebagai uji post hoc, itu p-value-nya bukan 0,05. Tapi 0,5 dibagi dengan jumlah uji atau pasangan. Kalau misalnya kelompoknya ada 3, kayak ini, kan pendidikan ya, ada 3 kelompok, maka nanti yang diuji di Mann-Whitney itu ada 3 uji, kayak 3 kali gitu. Dibandinginnya pertama AB, terus A dengan C, beda apa enggak secara statistik, lalu B versus C. Nah, jadi p-value untuk uji post hoc ini adalah 0,05 dibagi 3. Maksudnya p-value alfanya. Kalau misalnya uji dari ini nanti P-nya dikurang dari ini, itu signifikan. Lalu untuk alternatif non-parametrik, namanya uji Kruskal-Wallis, yang lanjut dengan sama dengan ini, Mann-Whitney koreksi Bonferroni juga. Interpretasinya sama untuk post hoc-nya. Sudah, kemudian kita ke ANOVA 2 arah. Tadi sedikit sudah disinggung ya. Ini ANOVA 2 arah itu variabel independen atau bebasnya 2. Kalau tadi yang satu arah kan cuma 1 ya. Outcome-nya 1. Numerik tentu saja. Dan menganalisisnya secara simultan, jadi sekaligus itu. Ada 2 variabel bebas, 1 outcome numerik, langsung dianalisis di ANOVA 2 arah. Kita langsung ke contoh. Misalnya outcome-nya IMT yang masih numerik. Nah, variabel independen pertama, jenis kelamin, itu kan ada 2 ya, laki-laki, perempuan.
Terus kemudian variabel independen kedua itu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik kita ada 3 kategori misalnya. Rendah, menengah, dan tinggi. Nah, jadi 2 faktor ini langsung diujikan apakah ada pengaruhnya terhadap IMT secara bersama-sama. Lalu untuk two-way ANOVA, jadi outcome-nya itu ada 3. Yang pertama main effect. Main effect itu maksudnya apakah faktor yang pertama itu ada pengaruhnya terhadap outcome. Atau ya rata-ratanya beda apa enggak gitu. Dari IMT pada jenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Itu yang pertama. Terus kalau main effect yang kedua, apakah ada beda IMT antara individu yang aktivitas fisiknya berbeda, yaitu sedang, menengah, dan juga tinggi, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin. Jadi ini kayak analisis hanya dari faktor independen satu dengan outcome tanpa memperhatikan variabel independen lainnya. Jadi kayak masih satu-satu gitu kayak yang sebelumnya. Tapi ada juga outcome interaksi. Nah ini jadi apakah pengaruh dari faktor pertama misalnya ke IMT dipengaruhi oleh faktor yang kedua dan sebaliknya. Nah ini interpretasi dari interaksi. Kalau misalnya main effect, maksudnya yang uji two-way ANOVA yang pertama itu hasilnya signifikan dan juga tapi ternyata interaksinya tidak signifikan, maka kita bisa menginterpretasikan bahwa pengaruh faktor bersifat konsisten di semua level faktor lain. Kalau dengan kasus ini berarti pengaruh jenis kelamin terhadap IMT itu konsisten di semua level aktivitas fisik. Atau kita balik, pengaruh aktivitas fisik terhadap IMT itu sama antara laki-laki dan perempuan, gitu. Jadi kalau laki-laki aktif, perempuan juga aktif, itu IMT-nya nggak akan beda, gitu. Itu kalau interaksinya tidak signifikan. Kemudian skenario kedua, misalnya main effect signifikan. Main effect yang pertama misalnya jenis kelamin dan juga aktivitas fisik signifikan terhadap IMT. Nah, interaksinya juga signifikan. Itu interpretasinya pengaruh satu faktor bergantung pada faktor yang lainnya. Jadi nanti kita nggak boleh interaksi hanya misalnya jenis kelamin berpengaruh atau ada kaitannya dengan IMT. Kita nggak boleh terpaku pada itu, tapi harus mempertimbangkan interpretasi yang fokus pada interaksi. Gitu. Jadi misalnya kita interpretasinya harus per kelompok. Misalnya pada kelompok laki-laki, aktivitas fisik ternyata berbeda gitu. IMT pada aktivitas fisik yang berbeda itu beda. Ya, mungkin contohnya masih agak kurang jelas ya, nanti kita lihat di video langsungnya saja. Terus skenario yang ketiga, main effect tidak signifikan, jadi jenis kelamin tidak ada kaitannya dengan IMT, aktivitas fisik juga tidak ada kaitannya dengan IMT. Nah, dari tadi saya ngomongnya ada kaitan-kaitan, tapi kita ngomongnya beda rata. Ya, bisa diistilahkan dengan rata-rata IMT pada kelompok laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Itu kalau main effect tidak signifikan. Untuk faktor 1. Nah, untuk faktor 2 berarti IMT, rata-rata IMT tidak berbeda antar individu dengan aktivitas fisik yang berbeda. Jadi nggak ada bedanya. Kalau misalnya main effect nggak signifikan, interaksi pasti tidak signifikan. Jadi kita ke penutup. Pemilihan uji beda rata itu kita harus memastikan beberapa hal. Yang pertama, outcome-nya itu harus numerik. Terus kemudian kita lihat ada berapa kelompok. Kalau cuma 2, berarti antara uji T atau uji T berpasangan. Kalau
3 atau lebih ANOVA. Tinggal lihat outcome-nya ada berapa. Tinggal lihat variabel independennya itu ada 1 atau 2. Kalau 1 mau diuji ya cuma 1, nggak ada opsi lain, itu berarti one way ANOVA. Kalau ada 2 dan ingin diuji secara sekaligus variabel independennya, berarti pakai two way. Nah, ini subjeknya yang tadi. Terus kemudian asumsi. Nah, kalau misalnya dari sini udah tahu mau uji apa, uji T, PRT test, ANOVA one way atau two way, baru kita lihat asumsi dulu. Kalau terpenuhi berarti parametrik, uji yang awal. Kalau enggak berarti non-parametrik, yang tadi kayak Mann-Whitney, terus Wallis, dan seterusnya. Nah, kemudian yang poin kelima, kalau misalnya ujinya itu lebih dari 2 kelompok yang dibandingkan, itu perlu uji lanjutan atau post hoc. Kalau P dari uji utama itu signifikan. Untuk interaksi kita skip dulu di sini. Nah, jadi di sini kita berharap teman-teman mau memilih uji statistik yang sesuai dengan memperhatikan aspek-aspek yang ini. Terus kemudian juga mau menjalankan analisis di SPSS dengan benar dan bisa menginterpretasikan uji statistik secara tepat. Nah, ini mungkin akhir dari video ini. Di sini ada beberapa soal latihan. Nanti silakan kalau berkenan dijawab di komen. Kemudian untuk video kedua kita akan bahas praktikum uji independen, uji T independen, dan juga alternatif non-parametriknya atau Mann-Whitney.